Di suatu kamar, di Amerika, seorang wanita dengan berat 298 kg susah untuk berdiri. Susah payah ia berjalan ke toilet. Karena obesitas, kaki dan punggungnya sangat sakit. Seorang diri pergi ke toilet, lalu mengambil sikat bersiap untuk mandi. Daging kakinya terlipat, lalu dia menggunakan sikat untuk membersihkan ubuhnya. Dia menderita dengan hidupnya yang berat badannya 298 kg. Dia tidak suka keluar karena merasa dirinya sepertinya monster. Merasa dirinya tidak berhak mendapatkan cinta. Dia juga tidak bisa melepaskan dirinya dari kebiasaan makan yang tidak sehat. Tiap hari bisa makan hingga 4 atau 5 kali, hampir setengah hari memikirkan ingin makan apa. Karena obesitas, dia tidak bisa berdiri lebih dari 30 menit. Dan hidupnya tidak bisa jauh dari penjagaan keluarga. Keluarga akan mempersiapkan makanan untuknya. Makanan yang datang juga sekalian mendatangkan penderitaan untuknya. Saat memakannya bisa untuk sementara menjauhkannya dari kenyataan. Dia menikmati makanan sehingga memberikannya ketenangan. Tapi setelah itu dia merasakan penyesalan. Dalam waktu yang cepat dia pun kehilangan kendali tubuhnya. Orang tuanya juga tidak tahu bagaimana cara untuk membantunya. Berat badannya memang terus bertambah dari sejak dia kecil. Di saat umur 5 tahun beratnya sudah 35 kg, sudah seperti berat badan orang dewasa. Lulus dari SMA, beratnya sudah mencapai 193 kg. Dan di kuliah, berat badannya juga terus bertambah. Dia pun sampai depresi dan akhirnya memilih untuk keluar dari sekolah. Dia merasa dirinya seorang yang gagal dan tidak ingin menjalani kehidupannya lagi. Ia yang susah payah naik ke lantai atas. Bila dibandingkan, lebih mudah untuk turun tangga. Dia harus memegang kedua pegangan di tangga. Bila tidak hati-hati maka akan langsung tergelincir. Dia yang kecewa dengan dirinya pun menangis. Ayah datang menanyai apa yang bisa dibantu. Karena ayahnya pernah menertawakan badannya, dia pun berharap ingin mengandalkan dirinya sendiri. Meski obesitas, tapi dia memiliki kepribadian yang baik. Dia suka berdandan. Dia yang berumur 23 tahun. Dan memiliki pacar yang lebih kurus darinya. Pacarnya menyukainya. Setelah mengenal pacarnya, beratnya bertambah 91 kg. Dia menyisir rambut pacarnya yang tertidur di sofa. Dia sedih karena badannya ia tidak bisa melakukan hal yang romantis dengan pacarnya. Hari ini, dia bersama pacarnya pergi ke supermarket. Dia susah untuk masuk ke dalam mobil, dan pacarnya bersusah payah mendorongnya masuk. Lalu menutup pintu. Di dalam supermarket dia menggunakan motor khusus dan berhenti di depan makanan. Dengan cepat troli pun terisi penuh. Pacarnya khawatir dia bisa meninggal karena obesitas. Pacarnya juga sama seperti keluarganya, mudah memberikannya makanan yang tinggi kalori. Dia sangat jelas mengetahui dirinya harus mengubah cara makannya, kalau tidak dia akan meninggal. Tapi makanan yang diletakkan di depannya tetap saja dimakannya. Dia mengatakan ke adiknya, bila dia sudah melebihi 227 kg, bunuh saja dirinya. Bukan hanya memberikannya kesusahan, tapi untuk keluarganya juga. Mamanya sangat takut kehilangan anaknya, dan sering terbangun di tengah malam. Dokter berkata bila dia terus-menerus seperti itu, dia tidak akan bisa hidup hingga umur 30 tahun. Akhirnya sekeluarga pun mengantarnya untuk pergi berobat. Pagi-pagi ia memakai pakaian yang rapi. Ini pertama kalinya dia naik pesawat, dan merasa sedikit ketakutan. Setelah turun dari mobil, dia duduk di kursi roda yang sudah dipersiapkan ayahnya. Kursi rodanya ternyata rusak. Dia harus berjalan menuju ke penerbangan. Ayah meminta pertolongan petugas untuk membantu anaknya. Kemudian ia pun menggunakan troli koper dan mengantar anaknya ke pintu penerbangan. Badannya yang besar menarik perhatian orang-orang. Hal itu membuatnya malu. Akhirnya ia pun sampai di dalam pesawat. Dia membeli 2 tiket untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya dia pun sampai di rumah sakit. Dokter berkata kepadanya, tidak ada cara lain selain menurunkan berat badan. Mereka hanya bisa membantu penurunan berat badan dalam jangka panjang. Dokter mengatakan masalahnya, orang tua dan pacarnya dapat dengan mudah menyelakainya. Karena dia harus fokus untuk menurunkan berat badan. Dokter memintanya untuk menurunkan 9 kg dalam 1 bulan. Dengan pasien yang memiliki niat yang bagus, dokter baru memiliki percaya diri untuk melakukan operasi.
Agar bisa menurunkan berat badan dengan mudah, dia pun pindah ke rumah sakit. Dia ingin kuliah, menyetir mobil dan membangun keluarga. Bagi dirinya, ini adalah kesempatan terakhirnya dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semuanya menyimpan barang dan mengarah ke rumah sakit. Dan perjalanan dengan menyetir membutuhkan waktu 3 hari. Perjalanan yang panjang membuatnya mual dan muntah. Setelah sampai di tempat, dia langsung baring di sofa untuk istirahat. Penekanan yang besar dan mualen. Pacarnya yang perhatian pun menepuk-nepuk punggungnya. Dia mulai mengontrol makanannya, sebelum makan dia akan menimbang berat badannya. Orang lain memakan hamburger, dia hanya memakan sayur rebus. Sejak itu, dia mulai berolahraga di luar. Dengan dampingan adiknya, dia menahan rasa sakit kakinya yang harus berjalan. Setelah sebulan, dia kurus 8 kg. Dokter yang melihat niatnya akhirnya memutuskan untuk menjalankan operasi. Setelah itu keluarganya pun menjadi bingung. Karena mereka tahu operasi itu bukan hal yang mudah, dia bisa saja meninggal. Setelah sebulan, operasi jalan sesuai dengan jadwal. Dia menjalankan operasi untuk mengubah sistem tubuhnya. Mengubah besar kecilnya usus. Dengan begitu dapat mengontrol jumlah makanan. Orang tuanya menunggu di luar ruang operasi. Operasinya berjalan dengan lancar, 6 hingga 7 dokter mengembalikannya ke ruangan pasien. Ayahnya terus-menerus mengelus kepalanya dan penuh dengan harapan. Setelah 2 hari, dia sudah bisa turun dari ranjang dan berjalan. Dia sangat beruntung, karena memiliki keluarga yang selalu menemaninya. Perubahan yang besar dari operasi adalah dia menjadi tidak mudah lapar. Setelah istirahat selama 3 hari, dia ingin pulang ke rumah. Dia sudah lebih kurus dari sebelumnya, dan berjalan keluar bersama pacarnya. Untuk tidak mengganggu proses dietnya, orang tuanya juga ingin langsung pulang. Setelah 3 hari pulang ke rumah, karena badannya yang sakit dia pun diantar ke rumah sakit. Orang dengan bentuk badan sepertinya lebih memiliki resiko bahaya yang besar. Untungnya dokter menemukan masalahnya setelah mengecek badannya. Dulunya ia yang selalu makan makanan. Karena sekarang ia tidak makan, jadinya imun tubuhnya juga melemah. Selain diet, dia juga harus belajar untuk mengontrol perasaannya. Dia pun mencari psikiater untuk menolongnya. Dia menangis dan mengatakan masalahnya. Dia takut orang tuanya akan kecewa kepadanya. Dia karena obesitas tidak bisa menikmati kehidupannya. Dia juga kehilangan kendali. Psikiater menenangkannya. Semua beban dia yang menciptakannya. Dia harus melepaskan dirinya yang marah dengan dirinya sendiri. Di saat dia memutuskan untuk berubah, dia pun mulai berubah. Semuanya berjalan ke hal yang positif. Setelah 7 bulan, dia sudah kurus menjadi 256 kg, menurun 41 kg. Pahalnya pun juga tidak seperti dulu lagi. Dia juga sudah bisa naik ke dalam mobil, dan sudah semakin mendekati hidupnya yang mandiri. Setelah 9 bulan, beratnya sudah menjadi 233 kg, sudah menurun 66 kg. Hari ini dia keluar untuk jalan-jalan. Dia sudah lama tidak membeli baju untuk dirinya sendiri. Dulu dia melihat banyak pakaian yang bagus, tapi karena terlalu kecil dia tidak bisa memakainya. Dan yang bisa dipakainya selalu pakaian untuk orang yang lebih tua. Dulunya yang berukuran 6X lebih besar sekarang hanya menjadi 2X. Dia melihat dirinya di depan cermin. Dan memilih baju yang disukainya. Pakaian yang terlihat bagus untuknya. Dia pun senang dan keluar dari toko. Dia melamun lumayan lama. Dan berharap akan terjadi suatu keajaiban. Sekarang dia penuh semangat. Setelah 10 bulan, dia mengucapkan perpisahan kepada adiknya. Dia ingin menjalani hidupnya yang mandiri. Setelah 12 bulan, dia pergi melakukan pemeriksaan ditemani pacarnya. Dia sudah kurus 121 kg. Dokter mengatakan, tunggu beratnya sampai 113 kg. Dia sudah bisa memikirkan untuk melakukan operasi. Dia meningkatkan latihannya, dan semakin percaya diri. Sejak dia bisa mengendalikan dirinya, dunia pun memberikannya jalan. Film wanita obesitas yang diet ini merekam kehidupannya selama setahun. Setelah selesai perekaman, dia tidak kembali lagi. Pada akhirnya dia putus dengan pacarnya suka dengan orang yang gendut. Tapi dia sudah menjalani operasi tulang. Dan memperbaharui foto profil baru di sosial media. Bisa dilihat sekarang dia sangat menikmati kehidupannya. Bagi orang gendut lain seperti dirinya, melakukan diet
dengan niat akan memberikan hasil. Ini adalah hasil rekaman dari kehidupan orang biasa. Orang biasa yang tidak menjalankan kehidupan seperti orang biasa. Terima kasih kalian yang sudah mengikutiku.